Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Anandaku semuanya, bertemu kembali dengan Pak Zul dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi toleransi dan menghargai perbedaan. Kompetensi dasar atau KD yang kita pelajari pada pertemuan ini adalah KD 3.2, yaitu memahami Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 tentang toleransi dan menghargai perbedaan serta hadis yang terkait. Selain itu, kita juga akan mempelajari kompetensi dasar 4.2 tentang keterampilan, yaitu membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf yang benar. Baik anandaku semuanya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai dalam pertemuan ini, yang pertama, melalui kegiatan literasi dan membaca, Ananda diharapkan mampu membaca Quran surah Al-Hujurat ayat 13 sesuai dengan kaidah tajwid yang benar. Tujuan pembelajaran kita yang kedua, yaitu melalui kegiatan literasi, Ananda mampu mengungkap atau menggali makna toleransi dan menyampaikannya dengan bahasa sendiri. Yang ketiga, tujuan pembelajaran kita adalah melalui kegiatan membaca dan diskusi kelompok yang nanti akan dibimbing oleh guru, Ananda mampu menganalisis bentuk-bentuk penerapan toleransi sesama Islam secara tertulis. Tujuan pembelajaran kita yang keempat, yaitu melalui kegiatan presentasi, Ananda mampu menjelaskan penerapan toleransi sesama Islam di lingkungan masing-masing dengan jelas. Baik anandaku semuanya, materi toleransi ini berlandaskan kepada Quran surat Al-Hujurat ayat 13. Mari kita dengarkan bacaan Quran surah Al-Hujurat dalam tayangan berikut ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Shadaqallahul azim. Setelah Ananda mendengarkan bacaan Quran surat Al-Hujurat ayat 13 tadi, sekarang silakan Ananda berlatih membaca secara mandiri Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Setelah kita membaca Quran surat Al-Hujurat ayat 13 ini,
Mari kita mulai menggali makna dari toleransi tersebut. Untuk memahami makna dari toleransi ini, terlebih dahulu mari kita simak video berikut ini. Silakan diperhatikan dengan baik, dicermati pesan positif yang terdapat dalam video tersebut. Saya seorang Muhammadiyah memutuskan puasa hari Sabtu. Lalu negara mengumumkan puasa hari Ahad. Saya ikut mana? Saya pribadi menyarankan istafti qalbak wa in aftakal muftun. Ikutlah apa yang engkau yakini benar menurut engkau, walaupun 1000 orang berfatwa, memberikan fatwa kepadamu. Fatwa yang dikeluarkan oleh Muhammadiyah benar. Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia benar. Setelah kita melihat video tadi, tentu kita bisa mengambil pesan positif yang ada dalam video tersebut. Silakan Anda diskusikan di kelompok masing-masing pesan positif yang dapat diambil dari tayangan video tersebut. Selain itu, Anda juga dipersilakan untuk mendiskusikan beberapa hal dalam kelompoknya, yaitu makna dari toleransi itu seperti apa. Kemudian bagaimana penerapan toleransi dengan kita sesama umat Islam. Kami meyakini bahwa kita umat Islam ini banyak pandangan, banyak pendapat, bagaimana kita menyikapi perbedaan pandangan dan pendapat di kalangan umat Islam itu sendiri. Silakan Anda berdiskusi di kelompoknya masing-masing. Kita beri kesempatan untuk berdiskusi selama lebih kurang 20 menit. Terima kasih Anda semuanya yang sudah berdiskusi dengan hangat di kelompoknya masing-masing, sudah menggali makna dari toleransi, sudah menganalisis bagaimana penerapan toleransi dengan sesama umat Islam di lingkungan sekitar kita masing-masing. Dan terima kasih juga Anda sudah mempresentasikan hasil dari diskusi Anda tersebut. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ini, mari kita beri penguatan tentang materi toleransi dan menghargai perbedaan ini. Apa sesungguhnya dari makna dari toleransi tersebut? Toleransi dalam bahasa Arab disebut dengan tasamuh, yang dimana artinya adalah sikap berlapang dada, sikap bisa menerima perbedaan, sikap tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Inilah yang disebut dengan toleransi. Kemudian dalam pembahasan toleransi ini kita membaginya menjadi 2 pembahasan, yaitu yang pertama toleransi antar umat Islam itu sendiri. Bagaimana toleransi sama kita umat Islam? Apakah kita sama umat Islam ini masih memerlukan toleransi? Ya perlu. Kenapa? Karena kita dalam Islam sendiri memiliki berbagai pandangan, berbagai keyakinan, berbagai pendapat dalam memahami ayat-ayat Al-Quran itu sendiri. Jadi toleransi sesama muslim itu adalah sikap mau menerima perbedaan, kemampuan seseorang dalam memahami dan mengamalkan ajaran Islam. Ini yang disebut dengan toleransi dengan sesama umat Islam. Jadi kita tidak bisa memaksakan pemahaman kita kepada orang lain. Kita tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Walaupun kita sama-sama Islam, tetapi cara memahami, cara kemampuan kita dalam beribadah
tentu berbeda-beda. Inilah yang disebut dengan toleransi dengan sesama muslim. Apa contohnya? Nah, mari kita lihat contoh dari toleransi sesama Islam itu sendiri. Salah satu contohnya adalah menerima perbedaan jumlah rakaat dalam salat tarawih. Anda ingatkan ketika Ramadan kita melaksanakan puasa, kita melaksanakan ibadah salat tarawih pada malam Ramadan, ada perbedaan di sana. Ada yang melaksanakan salat tarawih 8 rakaat, ada yang melaksanakan salat tarawih 20 rakaat, dan masih juga tata cara pelaksanaan juga berbeda-beda. Namun pada intinya cara salatnya sama. Tapi berbedanya di mana? Di jumlah bilangan rakaatnya. Dalam hal ini, kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Maka dari itu, kita harus siap menerima perbedaan ini. Yang tidak boleh adalah kita mencela perbuatan atau amalan orang lain. Beramallah sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Contoh yang kedua adalah menerima perbedaan pendapat tentang membaca basmalah dalam Al-Fatihah. Ketika kita sholat berjamaah contohnya, Anda tentu pernah sholat berjamaah. Kadang imamnya dalam membaca Al-Fatihah, basmalahnya dibaca dengan jelas. Ada juga yang basmalahnya dibaca secara sir. Ini tentu mempunyai landasannya masing-masing. Maka dari itu butuh sikap mau menerima dan tidak memaksakan pendapat kita kepada orang lain. Banyak lagi perbedaan-perbedaan itu dalam dunia Islam sendiri. Maka kita perlu menjaga perbedaan tersebut dan kita bisa menerima perbedaan yang ada. Baik, Anda semuanya, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kita semua dapat memahami apa itu toleransi dan bagaimana kita menerapkan toleransi dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semuanya. Selamat beraktivitas. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.